Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustina, NIM 2010024, Prodi TG PAUD Estetik Asia Padang. Dosen pembimbing Tessa Cahyani Kusuma MPD. Mata kuliah Konsep Dasar PAUD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran anak usia dini. Sedangkan pengertian media menurut para ahli antara lain, yang pertama Brick 1970 mengatakan media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua Scam 1997 mengatakan media pembelajaran merupakan teknologi pembawa informasi yang dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Yang ketiga, Hamid Joyo dalam Melatu Heru 1993 mengatakan media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Materi yang B, jenis media pembelajaran anak usia dini, yaitu antara lain 1. Media audio. Media audio adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk audiotif atau pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan kaset. Manfaat media ini bisa merangsang perkembangan imajinasi dan perkembangan bahasa anak. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Bentuk media ini adalah media grafis dan media proyeksi. Media grafis adalah media visual yang mengkomunikasikan antara fakta dan data yang berupa gagasan atau kata-kata verbal dan dengan menggunakan gambar seperti poster, kartun, dan komik. Sedangkan media proyeksi adalah media proyektor yang mempunyai unsur cahaya dan lensa atau cermin, misalnya optik, slide, dan film stripping. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, audiovisual dalam diam, merupakan media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai, film merangkai, suara dan cetak suara. Yang kedua, audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan film kasetit. Seperti film suara dan video kaseti. Yang keempat, media lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat atau suasana atau keadaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Artinya, media lingkungan ialah proses pembelajaran anak-anak dikendalikan atau dibawa. Lingkungan dapat berupa taman-taman sekolah, perkebunan, dan museum maupun tempat-tempat wisata yang ada nilai pendidikan di dalamnya. Yang kelima, media permainan. Media permainan merupakan media yang sangat disukai oleh anak-anak. Permainanlah ialah suatu benda yang dapat digunakan peserta didik sebagai sarana bermain dalam rangka mengembangkan kreativitas dan segala potensi yang dimiliki anak. Media ini dapat berupa puzzle, ayunan, dakon, dan lain-lain. Bagian C, pemilihan pembelajaran anak usia dini. Setelah mengetahui pengertian media, kita juga harus mengetahui pengertian pemilihan media, yaitu memilih atau memilah bahan ajar mana yang sesuai dan yang tidak sesuai. Dalam hal ini kita harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dana atau material.
Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal. Maka guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Yang kedua, media pembelajaran. Selain dana, di sini guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran, karena pada setiap materi itu berbeda-beda. Di sini guru harus menggabungkan dan mengurutkan materi agar berkesinambungan dan bisa hanya memakai satu media saja. Yang ketiga, peserta didik. Faktor selanjutnya adalah peserta didiknya. Pemahaman setiap individu berbeda-beda. Untuk itu guru harus bisa membuat media semenarik mungkin agar hanya peserta didik tertuju pada pembelajaran dengan senang dan gembira. Yang keempat, jenis-jenis media. Jenis-jenisnya antara lain audio, yang kedua visual, yang ketiga audiovisual, dan alat peraga. Dengan adanya seperti itu, peserta didik bisa menstimulasi respon yang baik karena senang dengan pembelajaran itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.